Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang orientasi dalam ruang berdimensi 3, yang salah satu topiknya adalah kedudukan titik terhadap garis ya. Nah, di sini sudah muncul sebuah sistem koordinat ruang yang terdiri dari 3 buah sumbu ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Namun saya akan namai terlebih dahulu ketiga sumbu ini dengan memilih tab grafik. Dari grafik ini nanti akan muncul ya, ini pilihan nama ya. X axis kita labeli dengan sumbu X besar, kemudian Y juga Y besar, dan Z-nya Z besar ya, seperti itu. Nah, sudah muncul X, Y, Z-nya. Untuk menunjukkan bagaimana kedudukan titik terhadap garis dalam ruang ya, saya akan membuat dua buah titik ya, dua buah titik yang berbeda. Misalkan dari sini saya buat titik A dengan koordinat sebarang ya, misalkan 2, negatif 3,5 ya. Titik A letaknya ada kelihatan di bagian atas ya. Kemudian titik B saya buat dengan koordinat yang lain, misalkan 0,3,2 ya. Itu dia, titik A dan titik B sudah kelihatan berada dalam ruang. Saya ganti titik A bagian aplikatnya supaya tidak terlalu tinggi kelihatan. Saya ganti saja di angka 3 ya, seperti itu. Nah, dari dua buah titik ini bisa dibuat sebuah garis lurus yang melalui keduanya dari A menuju B. Nah, garisnya sudah kelihatan ya, berwarna hitam. Nah, kemudian dari masih di dimensi 3 ini atau di koordinat ini, saya mencoba membuat titik lain yang saya beri nama dengan titik C dengan koordinat 3,2,1 ya. Sekarang bisa kita lihat bahwa dari model-model yang saya input ke dalam ruang ya, di sini titik A dan titik B terletak segaris ya, sehingga titik A dan titik B keduanya disebut kolinear atau berada pada satu garis yang sama, atau dengan bahasa yang lebih sederhana disebut dengan segaris ya. Kemudian titik C, kita lihat titik C saya sebut titik yang berada di luar garis ya. Jadi titik C tidak kolinear terhadap kedua titik yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah, jadi dalam konsep ini baik titik A dan B itu kedudukannya berada pada garis, sedangkan titik C berada di luar garis. Nah, namun untuk hal ini kita bisa mengkaji beberapa kasus ya, dengan cara membuat garis lagi dari dua titik yang berlainan, yaitu dari A ke C. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sekali lagi saya bisa sebut bahwa A dengan C sekarang kedudukannya kolinear ya, mereka segaris, sedangkan B tidak kolinear lagi terhadap garis yang muncul ini ya. B tidak segaris pada A dan C karena tidak terhubungkan gitu ya. Nah, itu maksudnya kolinear. Dan juga saya juga bisa membuat garis baru dari B ke C. Nah, sehingga titik A dalam hal ini tidak kolinear lagi terhadap kedua titik yang ada dalam garis yang ketiga ya. Nah, sekarang B dengan C kolinear. Nah, itulah posisinya. Jadi ada yang di dalam garis, ada yang di luar garis ya. Subtopik berikutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Tadi sudah dibahas titik terhadap garis, ada dua posisi, ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang kolinear dan tidak kolinear. Nah, sekarang untuk membuat bidang saya butuh 3 titik yang berbeda ya. Jadi dari titik A, B, dan C
saya membuat sebuah bidang ya, warnanya biru. Oke, jadi bidang ini saya mau ganti nama dengan bidang, di sini bidang P ya, bidang P ya, namanya bidang P. Nah, bidang P ini adalah bidang yang memuat titik A, B, dan C. Namun pada dasarnya bidang itu bukan hanya 3 titik ini ya, tapi banyak sekali, tak hingga banyaknya. Karena sifat bidang itu adalah sifat yang bisa diekspansi ke segala arah, bisa diperluas ke segala arah. Sedangkan 3 titik ini adalah sebagai syarat cukup ya untuk membuat bidang. Kemudian dari ketiga titik ini kita bisa simpulkan bahwa titik A itu letaknya dalam bidang ya, bukan dalam tapi ada pada bidang. Kemudian titik B juga ada pada bidang, titik C juga ada pada bidang, seperti itu. Nah, namun jika saya membuat titik yang lain, misalkan saya buat titik D ya dengan koordinat yang saya buat sedemikian rupa, nah, seperti itu. Titik D, apakah titik D berada pada bidang? Bisa dilihat. Nah, ternyata tidak ya, tidak ada pada bidang. Titik D berada di luar bidang P ya. Nah, itulah titik D berada di luar bidang P. Jadi kalau tadi pada garis ada istilah kolinear, sekarang pada bidang ada istilah koplanar. Jadi 3 titik yang bentuk bidang seperti A, B, C ini, mereka ketiganya ini adalah saling koplanar ya, atau berada pada bidang yang sama, sebidang itu maksudnya. Sedangkan titik D dalam hal ini tidak koplanar dengan himpunan titik yang ada pada bidang P. Seperti itu. Kemudian jika misalkan bidang yang P ini saya hilangkan sementara, nah dari titik-titik yang ada ini saya membuat bidang baru ya. Dari titik-titik yang ada saya buat bidang baru, misalkan dari titik B, C, dan D. Nah, seperti itu. Jadi bidangnya muncul ya. Saya ganti warnanya supaya tidak sama dengan yang pertama. Ini adalah bidang Q atau bidang Q. Nah, bidang Q ini juga memuat titik-titik B, C, dan D yang di dalamnya juga bersifat koplanar ketiga titik itu. Tapi dalam hal ini titik A tidak koplanar lagi dengan bidang yang Q. Sebab titik A itu hanya koplanar dengan bidang yang tadi ya, di bidang yang P. Nah, seperti itu dia. Nah, oke. Nah, jadi setiap 3 titik kita bisa buat bidang. Kemudian kalau bidang yang Q saya hilangkan, nah, saya bisa membuat bidang lain dari 3 titik yang berbeda ya. Misalkan saya mengambil titik titik D, kemudian titik B. Maksud saya ulangi, saya bisa mengambil titik D, kemudian titik B dan titik A untuk membuat bidang. Warnanya saya ganti dengan warna hijau. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari gambar ini kelihatan ya bahwa titik C tidak koplanar dengan bidang hijau, sama bidang R ya. Karena tadi yang biru adalah P, kemudian yang merah Q, dan yang hijau adalah R. Jadi bidang R ini memuat titik A, B, dan D. Sekali lagi titik A, B, dan D, namun tidak dengan titik C. Jadi A, B, D itu koplanar ya. Sedangkan C tidak koplanar dengan bidang R. Nah, karena letaknya dia di luar bidang. Jadi kalau disimpulkan ada 2 kedudukan ya titik terhadap bidang. Ada yang berada pada bidang atau titik-titik yang koplanar, titik-titik yang sebidang, dan titik-titik yang tidak koplanar atau di luar bidang. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya munculkan semuanya dari bidang yang pertama tadi, bidang P, bidang Q, dan bidang R ya, Anda bisa lihat ini membentuk perpotongan-perpotongan bidang ya. Dari 3 buah bidang membentuk perpotongan-perpotongan berupa garis ya. Nah, garis-garis yang muncul berbentuk garis lurus seperti itu. Ya, selanjutnya adalah materi tentang kedudukan garis terhadap garis. Pada penjelasan materi ini, saya memulai dengan membuat sebuah garis dari 2 buah titik yang berbeda ya. Saya mengambil 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B, yang sudah nampak di sumbu R3.
Nah, dari dua buah titik ini saya membuat garis yang menghubungkan keduanya ya. Warnanya merah gitu ya. Nah, dua buah garis ini, maksud saya dua buah titik ini dilalui oleh sebuah garis ya. Atau dengan kata lain, titik A dan titik B itu saling kolinear gitu, terletak pada garis yang sama. Nah, yang pertama, kalau saya hilangkan sumbunya supaya tidak mengganggu gitu ya. Saya akan hilangkan sumbunya sehingga yang kelihatan hanya garisnya saja gitu. Nah, kalau saya mengedipkan ini menjadi warna biru, berarti ini garisnya lain gitu. Ya, garisnya lain tetapi letak dan kedudukannya sama, juga dilalui oleh dua buah titik yaitu A dan B. Kalau yang warnanya merah, ini yang warnanya merah ya. Nah, warnanya merah ini juga demikian berlaku ya. Ini dilalui oleh yang merah, sementara titik A dan B juga dilalui oleh yang biru. Artinya apa? Dua buah titik ini dilalui oleh dua buah garis yang saling berimpit, gitu ya. Jadi ya berimpit itu dua buah garis tidak memiliki jarak ya, dan semua komponen-komponennya itu sepanjang garis itu sama. Jika diselesaikan maka solusinya atau titik-titiknya berada di sepanjang garis itu, ya. Nah, di sini saya perlihatkan sekali lagi, ini yang berwarna biru, kemudian di sisi lain saya bisa memperlihatkan garis yang warnanya merah ya. Nah, yang warnanya merah yang pertama tadi ya. Nah, seperti itu. Ini warnanya biru, garis keduanya. Kemudian kalau ini saya hilangkan garisnya, maka akan dihimpit oleh garis lain seperti itu. Nah, kemudian itu posisi garis terhadap garis. Jadi bisa saja garis itu berimpit dengan garis yang lainnya, ya. Kalau dikatakan berimpit ya pasti titik yang dilalui pun juga akan sama, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk garis yang lain ya, atau kedudukan yang lain selain berimpit, saya bisa membuat sebuah titik lain ya di sini, titik C. Titik C tadi dikatakan tidak kolinear ya. Dari titik C ini saya buat garis yang lain, yaitu garis yang berwarna hitam. Nah, seperti ini. Jadi kedua garis kita lihat, jika dipandang seperti ini seperti titik ya, tapi jika dilihat dengan kemiringan tertentu ya, semakin lama kelihatan terletak segaris ya, terletak seperti satu garis gitu, seperti satu garis, tetapi memang mereka punya jarak ya, mereka punya jarak. Jadi kalau kedudukannya seperti ini, bisa dipastikan bahwa jarak antara kedua garis itu relatif sama ya. Sepanjang apapun kedua garis diperpanjang, maka jaraknya akan selalu sama. Itulah disebut dengan dua garis yang sejajar dan memiliki kemiringan yang sama pula ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau diproyeksikan seperti ini arah proyeksinya, nah ini kelihatan seperti satu garis saja. Tetapi kalau dibuat agak miring dengan kemiringan yang ditentukan, maka akan kelihatan ada celah di sana, ada garis di sana. Nah, sehingga garisnya itu seperti ada dua. Nah, itulah definisi tentang dua garis yang sejajar ya. Kita lihat di sini. Jika dilihat seperti ini, seperti hanya dua buah titik ya. Ini artinya apa? Jika diproyeksikan dari arah depan, maka kelihatan seperti berkas titik ini menunjukkan bahwa kelurusan atau kemiringan kedua garis itu konsisten. Kalau konsisten, maka tidak akan kelihatan adanya patahan-patahan atau ruas garis yang keluar dari lintasan. Oleh karena itu, kelihatannya lurus ya, memang seperti itu. Itulah definisi dari dua buah garis yang sejajar. Nah, kemudian kalau misalkan saya ingin membuat garis lain atau ingin mendefinisikan kedudukan yang lain ya, atau kedudukan yang ketiga, garis terhadap garis, boleh. Saya membuat sebuah garis baru dari titik A ke B seperti ini, atau ke A ke C ya. Nah, ini dikatakan bahwa garis ketiga atau garis yang warnanya ungu ini berpotongan ya, berpotongan dengan garis yang biru dan berpotongan dengan garis yang hitam seperti itu. Ini adalah kedudukan yang ketiga. Nah, bisa juga saya menambahkan garis lagi ya, dari C ke B. Nah, warnanya akan saya ubah menjadi warna hijau. Nah, seperti itu. Jadi selain tadi berimpit, ada yang sejajar dan ada yang berpotongan. Nah, sekarang ada posisi garis yang di luar pengertian yang tadi ya, di luar pengertian berimpit, di luar pengertian sejajar, dan di luar pengertian berpotongan. Tadi setelah ada berimpit, sejajar, maksudnya yang keempat ya, setelah ada yang garis berimpit, ada garis yang dua garis yang berimpit, dua garis yang sejajar.
dua garis yang berpotongan. Nah, sekarang itu dua garis yang bersilangan. Jadi ini sebuah garis yang melalui dua titik A ya, dua titik A dan C. Untuk menentukan letak silangan atau letak garis lain yang bersilangan dengan garis biru ini, saya buat dulu sebuah bidang. Jadi sebuah bidangnya terbentuk dari 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Bidangnya warna biru juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bidang-bidang ini, maksud saya garis ini berada pada bidang ya. Nah, kalau misalkan saya membuat titik lain di luar bidang, misalkan saya kasih nama titik F ya. Titik F letaknya di luar bidang, dan dari titik F itu saya buat titik yang lain juga, yaitu titik E. Nah, seperti itu. Titik E dan titik F terletak di luar bidang. Kemudian dari titik E dan titik F saya hubungkan ya, sehingga garisnya nampak berwarna hijau ya. Nah, ini kita perhatikan ya, antara garis yang berwarna biru dengan berwarna hijau apakah berpotongan? Tentu saja tidak ya, sebab ini arah perpanjangannya berbeda ya. Nah, kemudian apakah kedua garis berimpit? Ya, otomatis tidak, karena keduanya tidak dihimpun oleh titik yang sama. Dan apakah kedua garis sejajar? Tentu tidak, karena kemiringan keduanya juga berbeda. Nah, kondisi kedua garis yang tidak berimpit, tidak sejajar, dan tidak berpotongan inilah yang kita kenali dengan istilah dua garis yang bersilangan. Kenapa kok dibilang bersilangan? Ya, karena yang satunya terletak pada bidang yang biru, sedangkan satunya ya terletak mungkin pada bidang yang lain ya. Nah, oleh karena itu, untuk menandai dua garis yang bersilangan ya cukup mudah. Apakah letaknya sebidang atau tidak? Kalau letaknya tidak sebidang, maka pasti keduanya tidak akan berpotongan, tidak akan bersilangan ya. Maksudnya tidak akan berpotongan, tidak akan berimpit gitu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan bidang yang pertama tadi ya, supaya lebih jelas. Nah, ini ya bisa dilihat bahwa garis biru dengan garis yang hijau ini kedudukannya memang bersilangan ya. Ini tampak dari atas. Ini tampak dari atasnya seperti ini. Kelihatan berpotongan ya. Tetapi padahal di antara mereka itu ada jarak tuh. Ada jarak yang memisahkan. Ini tampak dari sampingnya seperti ini ya. Nah, jadi diperpanjang ke arah manapun tidak akan berpotongan, apalagi berimpit dan sejajar. Nah, itulah kedudukan garis terhadap garis lain ya. Disimpulkan ada yang tadi berimpit, ada yang berpotongan, ada yang sejajar, dan ini yang terakhir ada yang bersilangan. Untuk menandai yang bersilangan cukup mudah, Anda tinggal membuat ingkaran dari pernyataan yang sudah ada. Tidak sejajar, tidak berimpit, tidak berpotongan, dan terletak pada bidang yang berbeda. Nah, itulah definisi dari dua garis yang bersilangan atau tidak sebidang ya. Ya, pembahasan selanjutnya adalah tentang kedudukan garis terhadap bidang. Garis terhadap bidang memiliki kedudukan yang relatif berbeda ya. Dikatakan relatif berbeda karena di sini boleh saja garis itu terletak pada bidang, kemudian bisa juga di luar bidang, dan menembus bidang. Nah, itu ada 3 istilah penting yang saya katakan berbeda tadi. Jadi yang pertama, untuk garis berada pada bidang ya seperti ini ya. Saya membuat titik baru yaitu titik C, sehingga dari titik ABC itu dilalui oleh bidang alfa, katakanlah bidang alfa seperti itu. Jadi kondisi yang pertama ini, garis yang hijau itu melalui bidang alfa, atau bidang alfa dilalui oleh garis gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa titik A dan titik B selain kolinear, tadi masih ingat pengertian kolinear artinya segaris ya, selain kolinear ternyata kedua titik juga koplanar. Artinya apa? Berada pada bidang yang sama. Jadi kalau ada dua titik yang sudah kolinear kemudian koplanar juga, nah itu pasti membentuk kedudukan garis yang berada pada bidang. Nah, kemudian selain itu ada juga kedudukan lain ya. Bagaimana kalau misalkan garisnya ada di luar ya, seperti ini. Ya, itu kita bisa lihat ada garis lain di sana yang letaknya di luar bidang. Supaya beda ya, ini garisnya saya ganti warna dengan warna merah misalkan.
Nah, garis yang ini di luar bidang, di luar bidang alfa, ya artinya titik potongnya tidak ada ya. Garis yang merah terhadap bidang alfa ini tidak memiliki persekutuan dalam bentuk apapun. Ya, tidak memiliki titik potong. Jadi memang letaknya di luar gitu. Himpunan-himpunan titiknya juga berbeda. Nah, itu posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau saya memunculkan garis yang warnanya biru ini ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana posisinya. Ya, garis yang biru ini dia menembus bidang ya, menembus bidang atau memotong bidang. Nah, kalau istilah perpotongan itu kan mungkin lebih enak dipakai kalau garis dengan garis ya, tapi kalau menembus ini lebih cepat ya, lebih tepat dipakai untuk istilah garis menembus bidang ya, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa misalkan kalau posisi garisnya memotong itu 90 derajat. Nah, seperti ini kelihatan 90 derajat terhadap bidang. Ya, maka garis itu dikatakan tegak lurus bidang ya, atau memotong secara ortogonal bidang alfa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 3. Yang hijau ini mewakili garis yang berada pada bidang. Kemudian yang biru ini mewakili garis tegak lurus bidang atau memotong bidang dengan sudut 90 derajat. Dan yang terakhir adalah garis yang merah, itu garis yang letaknya berada di luar bidang alfa ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya secara keseluruhan. Kita bisa lihat yang biru dia memotong, kemudian yang hijau terletak pada bidang alfa, dan yang merah berada jauh atau tidak berada pada bidang alfa. Itu kedudukan garis terhadap bidang. Ya, topik selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa saya munculkan. Jadi misalkan saya memiliki bidang F ya. Bidang F ini adalah bidang yang berwarna agak abu-abu. Kemudian dari bidang ini kita akan membuat bidang lain yang kedudukannya bervariasi terhadap bidang F ini. Baik, yang pertama adalah bidang yang warnanya merah. Jadi bidang yang warnanya merah ini adalah bidang yang tegak lurus ya, ortogonal. Ya, dia berpotongan tegak lurus terhadap bidang F. Nah, setelah itu ada juga bidang yang lain, yaitu bidang yang di atas. Nah, bidang yang warnanya agak kuning ini terhadap bidang F adalah sejajar. Kedudukan dua bidang ini adalah sejajar, artinya tidak memiliki titik potong, tidak memiliki persekutuan. Sedangkan yang satunya, yang bidang berwarna ungu, nah bidang warna ungu ini adalah bidang yang memotong kedua bidang yang ada, tetapi tidak membentuk sudut siku-siku ya. Jadi cukup perpotongannya perpotongan biasa, dan perpotongan antara dua buah bidang ini bisa kita amati berupa garis ya. Nah, itulah kalau saya mau buat bentuk lengkapnya seperti ini. Ya, ini dalam sistem koordinat kelihatan seperti itu. Nah, jadi kelihatan bahwa antara dua buah bidang yang berpotongan, perpotongannya berupa garis. Nah, lantas bagaimana kalau dua bidang tadi dipotong oleh bidang lain yang tegak lurus seperti ini? Misalkan ya, tentu juga berupa garis lurus juga. Seperti itu. Yang ini ya berkas garis dari yang sini sampai di ujung. Demikian juga dengan bidang yang berwarna biru atau bidang F, kelihatan perpotongannya berupa garis. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perpotongan antara bidang, maksud saya kedudukan bidang terhadap bidang itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada dua bidang yang sejajar, ada bidang yang berpotongan tegak lurus, dan ada bidang yang berpotongan tapi tidak tegak lurus ya. Dan ada juga satu namanya bidang berimpit. Nah, bidang berimpit itu bentuknya sih sama ya, kelihatan seperti satu bidang, tetapi sebenarnya bidang yang berimpit itu ada dua bidang, atau lebih gitu ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya mau buat lagi misalkan persamaan bidang yang sama, maksud saya, sorry, ini saya hapus dulu. Nah, itu dalam hal ini saya ingin menunjukkan bahwa bidangnya berimpit. Nah, ketika warnanya merah, ini berarti namanya bidang Z sama dengan 0 ya, karena tidak memiliki komponen sumbu Z. Namun ketika berubah menjadi warna biru seperti ini, itu menunjukkan juga ada bidang lain
di dalam itu, tetapi memiliki komponen yang sama. Jadi bidangnya betul-betul berimpit. Saya sengaja menggunakan graduasi warna yang berbeda supaya memudahkan Anda melihat bahwa ternyata oh iya lebih dari satu bidang di sana. Ya, nah ini warnanya merah. Kemudian ini warnanya merah. Kalau saya matikan merahnya, ganti muncul warna biru. Jadi ada dua buah bidang yang betul-betul berimpit ya. Ada merah, ada biru, ada merah, ada biru. Seperti itu. Oke, itu pengertian dua bidang yang berimpit.